Untuk mengisi waktu luang selama saya cuti dari pekerjaan saya di rumah sakit, saya bantu-bantu suami saya di proyeknya untuk ngecat dan ya mungkin hal-hal lain yang bisa saya kerjakan karena suami saya lagi bikin beberapa rumah dan kami berharap bisa cepat terjual supaya kami bisa keluar dari krisis ekonomi. Dan saya juga selama ini nggak dapat gaji ya dari rumah sakit karena selama saya menolak untuk divaksin saya nggak boleh kerjakan. Jadi ya ini saya lagi ngecat. Ini rencananya bakalan jadi tempat ibadah nanti ya. Ini dapur. Jadi salah satu rumah yang dibangun ini mau kita pakai sebagai tempat ibadah. Dan yang saya tangkap dari situasi yang selama hampir 2 tahun ya, mungkin 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih mungkin kita sudah menjalani masa-masa sulit yang semua mungkin merasakan, dan saya seperti bisa mengerti gitu ya, kenapa ada teman-teman saya yang bukannya marah tapi seperti prihatin gitu ya. Karena kami yang tidak divaksin itu harus menerima konsekuensi yang cukup berat ya. Kalau untuk orang yang sangat-sangat perlu uang seperti kami gitu, kehilangan mata pencaharian itu sangat berat gitu ya. Jadi buat orang tua tunggal misalnya yang memang dia nggak ada pilihan, dia harus kerjakan untuk bisa hidup. Dan kalau dia menolak divaksin ya dia harus menerima konsekuensi, dia nggak bisa kerja. Dan ini secara harus merupakan paksaan. Tapi yang saya perhatikan banyak orang yang ya daripada susah gitu ya, daripada kita harus mungkin menerima konsekuensi kalau kita tidak divaksin, kita bakalan masuk rumah sakit, dan yang terberat mungkin kita harus mati gitu karena tidak tahan menghadapi virus gitu ya. Jadi karena faktor-faktor ini yang menyebabkan orang akhirnya memutuskan ya udah gitu, kita ngapain kita dibikin repot gitu, kita vaksin aja gitu. Dan ini sebenarnya masalah keyakinan. Jadi begini, seperti halnya kalau kita yang berbeda keyakinan, kita akan jengkel kalau kita dipaksa atau dibujuk untuk merubah keyakinan kita. Nah ini sama halnya. Jadi orang yang tidak mau divaksin itu karena dia meyakini vaksin ini tidak berfungsi dan tidak bisa melindungi dia gitu. Jadi dia tidak percaya, tidak yakin akan keuntungannya atau manfaat. Ya. Sebaliknya orang yang memutuskan untuk divaksin itu karena dia percaya gitu bahwa vaksin ini bisa melindungi. Nah, dengan keyakinan yang seperti ini juga sama. Ya, karena mungkin teman-teman saya yang mau membujuk saya untuk divaksin itu karena mereka sayang, mereka peduli gitu ya, mereka prihatin sama saya. Seperti ini juga kalau kita sebagai orang Kristen, kita peduli sama orang lain, kita tidak menginginkan mereka binasa, kita tidak menginginkan mereka mati dalam dosa-dosa mereka gitu, karena setiap orang yang mati akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka, dan ini sesuatu yang pasti, dan kematian ini adalah kematian yang kekal, dan ini sangat serius konsekuensinya. Tapi banyak orang yang tidak mau diselamatkan, banyak orang yang menolak gitu karena mereka tidak yakin, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu mati di salib untuk menanggung dosa-dosa mereka. Jadi mereka tidak meyakini itu, karena itu mereka tidak bisa dibujuk, tidak bisa dan tidak mau percaya gitu ya. Nah seperti ini juga. Jadi kalau saya pikir banyak orang yang takut mati gitu karena virus corona, akhirnya mereka memutuskan untuk divaksin karena mereka yakin dan percaya vaksin ini bisa melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Tapi banyak orang yang menolak untuk diselamatkan dari hukuman atas dosa-dosa mereka. Mereka menolak percaya bahwa Allah begitu mengasihi mereka sehingga Allah itu mau menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, dan mereka menolak percaya hal ini ya. Jadi banyak orang yang takut mati tapi tidak takut mati kekal. Ini yang sangat menyedihkan. Jadi saya juga merasakan hal yang sama. Saya sangat
peduli, sangat prihatin, sangat sedih gitu untuk teman-teman saya yang saya tahu mereka pasti akan binasa gitu. Dan saya sangat terbeban secara moral untuk menyampaikan atau memberitahukan gitu bahwa mereka tidak harus mati, tidak harus binasa, tidak harus masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Tapi ada Allah yang Maha Pengasih yang menyediakan jalan untuk menyelamatkan mereka gitu. Itu tanggung jawab saya sebagai orang yang punya kasih, yang peduli sama orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya kasihi gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu semata-mata karena kita mengasihi dan karena kita peduli sama mereka. Jadi saya tidak tersinggung kalau teman-teman saya mendorong saya untuk divaksin karena mereka percaya vaksin itu bisa menyelamatkan saya. Tapi saya juga merasa punya kewajiban untuk memberitahukan bahwa setiap orang pasti akan mati dan setiap orang pasti akan menghadap Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka. Dan kalau mereka tidak percaya bahwa dosa-dosa mereka sudah ditanggung, mereka harus menanggung konsekuensinya, itu sudah pasti. Dan ini adalah kematian kekal yang akan dihadapi. Dan sedih sekali kalau orang menolak kasih karunia dan kasih serta pengampunan Allah yang disediakan bagi kita. Sedih benar-benar. Tapi ya udah, itu namanya keyakinan kan. Orang tidak bisa dipaksa atau diyakini kalau mereka memang tidak percaya gitu. Seperti halnya juga saya tidak bisa dipaksa untuk meyakini bahwa vaksin ini bisa melindungi saya, menyelamatkan saya, karena masalahnya saya percaya bahwa vaksin tidak melindungi ya, dan itu terbukti bahwa orang yang divaksin pun tidak berarti mereka tidak bakalan masuk rumah sakit atau tidak bakalan mati karena corona. Sebaliknya, orang yang tidak divaksin pun bukan berarti 100% mereka pasti akan sakit dan pasti akan mati. Ya, jadi ini masalah keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi orang tidak bisa dipaksa untuk merubah keyakinan. Jadi itu harus berdasarkan pribadi sendiri gitu, keyakinan sendiri gitu. Apa yang kita lakukan itu semata-mata berdasarkan apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Karena itu setiap orang berhak ya bebas untuk meyakini apa yang dia yakini. Ini adalah satu hak asasi yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Tidak ada orang yang bisa memaksakan kita untuk merubah keyakinan kita. Kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita percayai. Jadi tidak boleh kita merasa terpaksa untuk mengambil keputusan kalau itu tidak diyakini oleh 100%, didasari oleh keyakinan kita. Dan kalau kita betul-betul yakin akan sesuatu, kita tidak akan mundur, kita tidak akan menyerah karena kita tidak diperbolehkan masuk toko, kita tidak diperbolehkan untuk belanja. Bahkan orang bersedia untuk mati demi keyakinan yang dia pegang. Dan sebagai orang Kristen, itu kita harus siap. Suatu saat kita akan diperhadapkan dengan maut karena keyakinan kita. Kalau untuk masalah duniawi saja kita bisa menyerah, goyang, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya kekal. Ya, kalau kita diperhadapkan dengan maut, ya kalau kita harus menyangkal juru selamat kita, apakah kita siap? Jadi kalau kita sungguh-sungguh yakin dengan keyakinan kita, nyawa kita pun akan kita pertaruhkan untuk itu. Ya, jadi itu inti yang saya tangkap selama ini.